Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua dari mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika. Kita langsung saja ke yang berikutnya, yaitu bentuk-bentuk bahan ajar. Seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa bahan ajar itu ada berbagai macam, seperti bahan cetak gitu ya. Bahan cetak ada audio visual, multimedia. Kita bahas yang bahan ajar cetak dulu. Nah, ini untuk materi matematika yang diajarkan ke siswa itu tidak semua jenis bahan ajar cetak ini digunakan gitu ya. Jadi hanya ada beberapa, namun bahan ajar cetak ini yang paling banyak digunakan oleh guru pada siswanya. Yang pertama adalah handout. Nah, handout di sini nanti akan saya jelaskan di belakang contoh-contohnya. Kemudian kalau handout ini biasanya dibuat oleh guru sendiri gitu ya. Berbeda dengan buku. Kalau buku ini sudah disediakan oleh pemerintah melalui buku K13 itu. Kemudian modul ini biasanya juga dikembangkan oleh guru. Jadi yang sifatnya mudah itu dikembangkan sendiri oleh guru. Kemudian LKS juga. Nah, untuk brosur, flat, kemudian cat ini jarang digunakan oleh guru untuk mengembangkan bahan ajar matematika. Yang sering digunakan ini handout, buku, modul, kemudian LKS. Ini yang paling banyak dikembangkan oleh guru sendiri itu adalah LKS. Kemudian audio visual. Nah, audio visual ini bahan ajar yang digunakan guru itu ketika ada tampilan suatu video gitu ya, berupa film. Kemudian ini kalau zaman dulu ini biasanya dalam bentuk VCD gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah kita gunakan dalam bentuk YouTube gitu. Nah, jadi bisa bentuk bahan ajarnya berupa video. Kemudian audio ini jadi yang muncul ketika menjelaskan materi itu hanya berupa audio saja gitu ya. Seperti di radio, karena saya melihat beberapa hari yang lalu itu ada model pembelajaran matematika itu menggunakan radio gitu, salah satu radio. Kemudian kaset, CD audio, nah ini juga jarang digunakan oleh guru gitu ya. Radio pun jarang digunakan. Kemudian yang visual, jadi visual ini hanya menampilkan gambar saja tanpa ada suara di situ gitu ya. Jadi misalkan hanya dari foto, gambar gitu. Nah, foto dan gambar pun bisa dijadikan suatu bahan ajar gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar multimedia. Nah, multimedia di sini itu lebih ke pembelajarannya interaktif ya, berbasis komputer juga. Jadi aplikasi-aplikasi yang menggunakan multimedia dan itu menjelaskan materi itu bisa dalam bentuk bahan ajar. Jadi minggu lalu sudah dibahas apa sih bedanya media pembelajaran dengan bahan ajar gitu kan. Itu kan sama aja kan dengan media pembelajaran gitu. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan ketika suatu media itu memenuhi karakteristik dari bahan ajar, maka media tersebut disebut sebagai bahan ajar. Kalau hanya sebagai
Kalau komponennya hanya 1-2 komponen saja, maka itu disebut dengan media pembelajaran gitu ya. Jadi sangat berbeda bahan ajar dengan media pembelajaran. Nah, mungkin ini yang paling banyak sekarang digunakan. Jadi mahasiswa itu kalau membuat skripsi tidak hanya mengembangkan modul gitu ya, mengembangkan LKS. Jadi bisa saja mahasiswa itu membuat bahan ajar interaktif gitu, berbasis komputer tentunya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Jadi ada handout gitu ya. Nah, ini saya kebetulan nyari yang matematika belum ketemu gitu. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ini contoh dari buku. Kemudian contoh yang di sebelahnya ini modul. Ini hanya covernya aja, karena setiap isinya pasti akan berbeda gitu ya. Dari handout, kemudian buku, modul, dan LKS. Nah, ini tugasnya kalian nanti untuk mempresentasikan berbagai jenis bahan ajar. Kemudian audio visual. Jadi bahan ajar yang menampilkan suara dan gambar gitu ya, tetapi tidak interaktif di sini. Kalau interaktif ada sendirian. Ini kalau ini tidak interaktif. Tapi contoh yang di sini saya tuliskan media interaktif, tapi ini sebetulnya masuk ke yang terakhir. Kemudian jadi hanya berupa suara dan saja. Nah, ini bahan ajar multimedia yang interaktif ya. Yang banyak matematika itu banyak di sini. Jadi siswanya itu ikut terlibat ketika memilih. Misalkan saya memilih materi, saya mau memilih soal gitu ya. Saya mau memilih kuis dan lain sebagainya. Mungkin ada gamenya juga di situ gitu. Nah, ini yang juga banyak digunakan di matematika gitu. Terus kemudian cangkupan bahan ajar. Nah, yang jelas bahan ajar pertama itu adalah judul, seperti yang di cover tadi itu harus jelas judulnya itu apa. Kalau misalkan bahan ajarnya tentang modul ya langsung ditulis modul apa gitu ya. Kemudian di sini ada KI, KD, dan indikator. Nah, kalau di LKS itu sudah jelas ada KI-nya berapa, KD-nya berapa, indikatornya berapa, itu bisa ditaruh di cover kalau LKS. Nah, biasanya kalau yang lain untuk buku dan lain sebagainya itu kan terdiri dari beberapa KI dan KD, itu kan sangat banyak, itu biasanya di tiap-tiap bab itu baru dimunculkan. Nah, kemudian ini ada petunjuk belajar ya, atau nah ini untuk siswa apa untuk guru bahan ajar itu. Seperti buku K13 itu kan dibagi dua, untuk buku guru dan buku siswa. Nah, jadi petunjuk belajarnya pun petunjuk belajar dari bahan ajar ini pun akan berbeda gitu ya. Kemudian tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk setiap kalau di modul itu setiap kegiatan itu kan ada tujuannya. Kegiatan satu ini tujuannya untuk apa sih ya. Di buku itu bab 1 itu untuk apa gitu. Kemudian informasi pendukung ini beberapa informasi yang bisa mendukung dari materi-materi yang akan diajarkan itu tentunya. Kemudian latihan-latihan ini biasa, kemudian petunjuk kerja dan penilaian. Ini tidak semua cangkupan ini harus muncul di setiap bahan ajar, karena setiap jenis bahan ajar itu memiliki karakteristik masing-masing gitu ya. Nah, nanti silakan mahasiswa menjelaskan bagaimana karakteristik dari masing-masing bahan ajar tersebut gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.